Saya Khairus Briantias di sini akan mempraktekkan keterampilan dasar bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi dengan Ibu di materi rukun iman. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Baik, Baik, Bu, baik, baik. Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Sudah sarapan semuanya ya? Puasa sudah. sudah. Ya, puasa nunggunya nanti kalau udah berbuka. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, mari kita doa bersama dengan membaca bacaan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Irrohim. Ya, Bu di sini akan menyampaikan tentang rukun iman dalam Islam. Ada yang tahu berapa jumlah rukun iman dalam Islam? Ada 6, Bu. Ya, Ada 6, Bu, betul ada 6. sekali. Ada 6. 6. Sebelum kita menyebutkan rukun iman itu ada 6, mari kita ketahui apa itu iman. Jadi iman itu percaya dengan sepenuh hati. Jadi kita sebagai seorang muslim, kita percaya kepada Allah dan ajarannya, yaitu agama Islam. Dan rukun iman adalah dasar dari kepercayaan kita. Nah, berikut adalah rukun 6. Yang pertama, iman kepada siapa? Yang pertama, iman kepada siapa? Kepada Allah. Kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang Malaikat, Bu. Malaikat. Ya, betul sekali. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Dan yang keempat, Allah. iman kepada Rasul Allah. Dan yang kelima, iman kepada hari kiamat. Dan yang terakhir yaitu iman kepada qada dan qadar. Jadi, Qadar. iman kepada Allah itu kita percaya bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan kita dan Allah itu yang wajib kita sembah. Dan Allah juga menciptakan kita dan seluruh alam semesta. Jadi bumi, langit, bahkan seisinya itu semua yang menciptakan Allah. Allah menciptakan itu tanpa bantuan. Jadi Allah sendiri. Nah, contoh saat kita berdoa, kita berbicara kepada Allah. Apapun yang kita mau supaya didoani agar bisa terwujud satu persatu. Yang kedua yaitu iman kepada malaikat Allah. Malaikat Allah adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya atau nur. Dan mereka selalu patuh kepada Allah dan tidak pernah melakukan dosa. Jadi ketika malaikat itu diperintah oleh Allah, jadi mereka langsung taat kepada Allah, langsung melaksanakan perintahnya Allah. Dan malaikat yang wajib kita ketahui ada 10. Yang ketiga yaitu iman kepada kitab-kitab Allah. Kitab-kitab Allah adalah buku petunjuk dari Allah untuk manusia, menjadi pedoman hidup untuk manusia. Ada 4 kitab Allah yang diturunkan kepada para nabi, yaitu kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, dan kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad alaihi salam. Dan Al-Quran itu menjadi panduan hidup bagi umat Islam. Jadi Al-Quran itu memperjelas, menerangkan
kitab-kitab sebelumnya. Jadi yang sebelumnya kitab-kitab itu belum diterangkan tentang bab A di kitab Al-Quran, diterangkan, dijelaskan lebih detail. Yang keempat yaitu iman kepada Rasul-Rasul Allah. Rasul Allah adalah utusan Allah yang membawa pesannya dan wajib menyampaikan kepada umatnya. Dan Rasul yang wajib kita ketahui adalah 25 Rasul, termasuk Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad itu adalah Rasul yang paling terakhir. Jadi kalau setelah Nabi Muhammad ada yang mengaku sebagai Rasul lagi, itu berarti tidak benar. Itu berarti palsu, bukan Rasul yang benar-benar utusan Allah. Dan Nabi Muhammad di sini adalah teladan kita dalam beribadah dan berakhlak baik. Yang kelima yaitu iman kepada hari kiamat. Hari akhir adalah hari kiamat, saat semua manusia dibangkitkan dan dihisab amal perbuatannya. Jadi kita meyakini dengan sepenuh hati bahwa hari kiamat itu pasti terjadi. Namun kapan terjadinya adalah rahasianya Allah. Dan kita sebagai seorang muslim itu harus meningkatkan iman dan ketakwaan, memiliki sikap husnudon dan berbuat baik. Karena kita percaya bahwa akan ada kehidupan setelah mati, dan setelah mati pasti akan dihisab semua amalan kita. Iman yang keenam yaitu iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar adalah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menentukan dan menetapkan segalanya untuk manusia. Ketetapan Allah kadang berupa hal-hal yang baik dan kadang berupa hal-hal yang buruk. Maka kita sebagai seorang manusia meyakini dan tunduk pada ketetapan Allah baik maupun buruknya. Jadi kita berusaha melakukan kebaikan agar mendapat balasan yang baik di akhirat. Kesimpulan, rukun iman adalah 6 hal yang penting dan yang harus kita meyakini sebagai muslim. Memahami dan mengamalkan rukun iman akan membuat kita menjadi anak yang lebih baik. Itulah yang bisa Ibu sampaikan, dan agar kita mudah mengingat apa saja itu rukun iman, Ibu mempunyai lagu. Ada yang udah bisa lagunya? Belum, Lupa, Bu. Bu, lupa. Oke, mari kita belajar bersama-sama menyanyikan lagu rukun iman. Rukun iman ada 6. 1 kepada Allah, 2 kepada malaikat, 3 kepada kitab, Rasul, 4 kelima hari kiamat, 6 qada dan qadar, Rasul, 4 kelima hari kiamat, 6 qada dan qadar. Nah, itulah lagunya rukun iman. Sebelum pembelajaran ini Ibu tutup, Ibu mau bertanya. Untuk Pak Hizam, bagaimana perasaan Pak Hizam ketika belajar tentang rukun iman di hari ini? Alhamdulillah, Bu. Saya mulai paham tentang apa itu rukun iman dan berapa jumlah rukun iman, Bu. Ya, alhamdulillah. Jadi kita bisa lebih memahami apa itu rukun iman. Selanjutnya pertanyaannya untuk Pak Azmil. Menurut Pak Azmil, apa yang terjadi pada diri Pak Azmil jika selalu memegang teguh rukun iman? Kalau kita bisa berpegang teguh pada rukun iman, kita akan menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang jujur, dan pribadi yang eh, lebih sabar lagi. Gitu, Bu. Iya. Dan terakhir untuk Mbak Aini. Halo Mbak Aini. Mungkin sinyalnya, Bu. Oh ya.
Satu lagi ya untuk Pak Hizam. Pak Asmil aja Bu, Pak Asmil. Pak Asmil lagi nih. Oke, ya Pak Asmil. Baik, Bu. Apa yang Pak Asmil rasakan dan pikirkan ketika menerapkan salah satu rukun iman dalam kehidupan sehari-hari? Yang saya rasakan tentang perasaan saya ketika kita tadi apa ya, Bu? Menerapkan salah satu rukun iman dalam kehidupan sehari-hari. Saat kita menjalankan rukun iman dalam sehari-hari, kita bisa merasakan dengan perasaan yang tenang dan yakin bahwa kita akan mendapat bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bu. Ya, baik. Terima kasih Pak Asmil. Terakhir ya, buat Pak Adi. Ya Bu, ya Bu. Bukankah rukun iman itu sangat penting untuk membimbing kita menjadi pribadi yang lebih baik? Benar Bu, rukun iman sangat penting untuk membuat kita menjadi pribadi lebih baik dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya Pak Adi. Sekian dari Ibu. Akhiru qali hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.